Assalamualaikum, selamat datang di Kota Pekalongan, the World City of Batik. Saat pertama kali menginjakan kaki di kawasan Jetayu, langsung merasakan vibes yang berbeda. Bangunan-bangunan bersejarah yang masih terawat membuat kawasan ini seolah mengajak kita kembali menelusuri jejak masa lalu. Yang paling menarik perhatian yaitu Masjid Jami dan gereja yang berdiri berdekatan. Pemandangan ini bukan hanya indah, tetapi juga menjadi bukti bahwa masyarakat Pekalongan telah lama hidup dalam harmoni dan saling menghargai perbedaan. Rasanya, Jetayu bukan sekedar kawasan cagar budaya, melainkan juga ruang yang menyimpan cerita tentang sejarah, keberagaman, dan kebersamaan. Halo Sobat Kelana, selamat datang di Kelana Kota bersama aku Anisatul Fadila. Kali ini aku bakal ngajak kalian untuk menjelajahi salah satu tempat yang ikonik di Kota Pekalongan, yaitu Museum Batik. Nah Sobat Kelana, kali ini kita sudah masuk di Museum Batik Pekalongan. Museum ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006 sebagai bentuk pelestarian warisan budaya batik Indonesia. Museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 3 sore. Sebelum menjelajah koleksinya, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar 7.000 per orang. Dengan harga terjangkau, kita sudah bisa menikmati kekayaan sejarah dan keindahan batik. Memasuki ruang pameran pertama, kita langsung disambut oleh berbagai koleksi kain batik dengan motif dan corak yang begitu memikat mata. Di ruangan ini juga dipamerkan berbagai peralatan membatik, mulai dari canting, cap batik, hingga perlengkapan tradisional yang masih digunakan oleh para perajin. Melihat koleksi-koleksi ini membuat kita semakin memahami bahwa batik bukan sekedar kain, tetapi juga warisan budaya yang penuh nilai dan makna. Nah Sobat Kelana, ketika sudah memasuki museum, kita langsung disambut dengan berbagai macam kain yang memiliki khas warna masing-masing. Dan tentunya setiap kain batik di sini itu mempunyai cerita filosofi yang berbeda-beda. Ini mengartikan bahwa kain batik bukan hanya kain saja, melainkan sebuah identitas budaya Indonesia. Rasanya pengen foto di setiap sudut karena semuanya estetik banget. Kalau kalian main ke Museum Batik Pekalongan, jangan lupa abadikan momen di sini ya. Siapa tahu selain dapat foto yang kece, kalian juga jadi makin cinta sama batik Indonesia. Di sini terdapat koleksi batik dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali yang membuat kita jadi lebih tahu tentang kain batik khas Indonesia. Sekarang kita lanjut ke ruang pameran kedua. Di sini saya langsung disambut informasi tentang perkembangan batik pedalaman dan batik pesisiran yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ada juga layar menayangkan proses membatik, mulai dari menggambar motif hingga menjadi selembar kain batik yang indah. Setelah itu, kita bisa melihat berbagai koleksi kain batik dari beragam daerah dengan motif dan filosofi yang berbeda-beda. Dari satu ruangan ini saja, kita jadi semakin paham bahwa setiap helai batik menyimpan cerita dan nilai budaya yang luar biasa. Kita lanjut ke ruang pameran ketiga. Di ruangan ini, koleksi batik yang dipamerkan juga gak kalah menarik Sobat Kelana. Ada berbagai motif khas yang memiliki cerita dan keunikannya masing-masing, seperti motif lunglungan dengan ornamen tumbuhan yang anggun, motif Jawa Hokokai yang memadukan pengaruh budaya Jepang dengan batik Nusantara, hingga motif Cinderella yang tampil dengan corak yang elegan dan memikat.
Nah, Sobat Kelana, di sini kita bisa lihat ada yang namanya jadi. Jadi adalah wadah atau bejana yang terbuat dari tembaga dan berfungsi sebagai tempat proses ngelorot ataupun proses pelepasan atau penghilangan malam lilin pada batik yang jumlahnya cukup besar. Kemudian jadi ini banyak digunakan pada masa Indonesia Eropa Cina sekitar tahun 1849 hingga 1947. Nah, Sobat Kelana, di sini juga ada informasi tentang pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, Sobat Kelana, ternyata Museum Batik di Kota Pekalongan sudah mendapat penghargaan dari UNESCO, yaitu sebagai as a safeguarding program that best reflect the principle and objective of the convention. Keren banget kan? Lihat itu, kita jadi semakin bangga kan? Karena batik bukan hanya menjadi identitas Indonesia, tetapi juga telah diakui dan dihargai oleh dunia. Setelah puas melihat koleksi batik, kita melanjutkan perjalanan ke area taman museum. Suasananya asri, rapi, dan nyaman. Jadi cocok banget buat beristirahat sejenak sambil menikmati suasana. Di sepanjang dinding museum juga terpajang berbagai informasi tentang sejarah batik, mulai dari perkembangannya hingga perjalanan batik menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Jadi, sambil berjalan menikmati taman, kita juga bisa menambah wawasan. Seru ya? Nah, setelah melihat berbagai koleksi batik di museum, sekarang saatnya kita mencoba pengalaman yang ditunggu-tunggu, yaitu belajar membatik langsung di ruang workshop. Penasaran gak sih? Nah, Sobat Kelana, nggak afdol rasanya kalau kita datang ke Museum Batik nggak nyobain caranya membatik. Nah, ini aku udah ambil pola batiknya dan nanti aku bakal cetak buat belajar membatik. Something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. Nah, Sobat Kelana, ini aku udah buat polanya tadi di kain kosong dan ini udah jadi. Terus kita bakalan lanjut buat membatik. Yuk ikutin. Nah, ini tuh alatnya namanya canting dan ini lilin malamnya. Kita bakal diukir di sini ya, di batiknya biar ngikutin pola dari desain ini. Setiap goresan canting dilakukan dengan penuh ketelitian. Kesalahan sedikit saja bisa memengaruhi hasil akhir. Proses inilah yang membuat setiap kain batik memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, ini aku baru nyobain setengahnya dan lumayan cukup sulit buat tangan yang kreatif. Salut banget sih ini. Lihat. Wah, ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya, Sobat Kelana. Kalau terlalu pelan, malamnya akan cepat mengeras, tapi kalau terlalu cepat, garisnya bisa keluar dari pola. Ini aku harus fokus dan teliti ya guys, biar hasilnya bagus maksimal. Guys, udah jadi, lihat. Buat apa ya, buat pemula udah bagus lah ya. Ini ceritanya gambarnya itu angsa. Gini nih batiknya. Keren kan? Di sini ada Kelana Kota. Aduh, muter-muter. Kelana Kota. Yeay. Walaupun hasil pertamanya masih jauh dari sempurna, pengalaman ini benar-benar menyenangkan. Sekarang kita jadi lebih menghargai setiap lembar batik. Karena di balik keindahannya ada proses yang panjang, penuh ketelatenan, dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi, kalau kalian berkunjung ke Museum Batik Pekalongan, jangan lupa lihat koleksinya ya. Dari sejarah, ragam motif, hingga mencoba membatik sendiri, semuanya membuat kita semakin bangga dengan warisan budaya Indonesia. Semoga batik tetap lestari dan terus dicintai oleh generasi muda. Gak kerasa perjalanan kita di Museum Batik Pekalongan sudah sampai di penghujung. Hari ini, kita nggak cuma melihat koleksi batik yang cantik, tapi juga belajar langsung proses pembuatannya.
Nah, Sobat Kelana, segitu dulu perjalanan kita hari ini menjelajahi Museum Batik Pekalongan. Semoga Sobat Kelana yang lagi nonton episode ini makin penasaran buat datang langsung ke kota Pekalongan. See you on the next trip, dan ingat, traveling ini bukan sekedar healing, tapi juga tentang learning. Karena setiap langkah pasti punya cerita dan setiap kota pasti punya pesananya. Aku Anissa Fadila pamit undur diri dan sampai jumpa di Kelana Kota berikutnya. Bye-bye! The darkest of days, having to heartbreak away.